Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kita kepada seluruh jamaah Masjid Umar bin Khattab bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih sempat bersama-sama berjamaah di tempat ini walaupun cuaca kurang mendukung. Dan itu juga menjadi bukti bahwa kita ini insya Allah akan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan taslim saya ajak kita semua untuk mengirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berharap di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau insya Allah. Hadirin sidang jamaah duhur yang berbahagia, pada kesempatan ini saya diberikan waktu oleh panitia untuk menyampaikan kultum. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk mencoba merenungkan salah satu ayat dari surah Al-Intifar. Surah Al-Intifar ini terdiri dari 19 ayat. Ayat yang menggambarkan tentang kira-kira kehancuran dunia ini. Kalau saya istilahkan mungkin ayat menggambarkan tentang kiamat. Bagaimana sungai-sungai dihancurkan, bagaimana kuburan diangkat. Dan di akhir ayat itu Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yaumaidin lillah. Pada hari itu tidak ada sama sekali menolong seseorang. Itu di akhir ayat itu, ayat 19 itu menggambarkan di hari itu tidak ada lagi orang yang mampu menolong kita. Kekuasaan sepenuhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita meminta pertolongan di saat itu tidak mungkin. Hanya kekuasaan Allah yang ada pada hari itu. Karena itu saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan kira-kira apa yang bisa menolong kita di hari ini, pada hari ketika dunia ini dihancurkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Abu Hurairah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, paling tidak ada 3 hal yang bisa menolong kita pada hari itu. Yang pertama, karena ini kultum saya tidak usah baca hadisnya. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya suatu kesulitan pada hari kiamat. Jadi yang bisa kita menolong kita kalau kita mampu menghilangkan kesulitan seseorang di dunia ini, maka Allah akan memberikan kita menghilangkan kesulitan kita di akhirat nanti. Itu yang pertama. Ini kata Abu Hurairah atau kata Muhammad di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Yang kedua, barang siapa yang meringankan seseorang dari kesusahan, niscaya Allah akan meringankan urusannya di dunia dan di akhirat.
Jadi pada saat itu kalau kita mampu meringankan orang, maka pada saat itu Allah akan meringankan kita. Jangankan di akhirat, di dunia juga. Karena itu berlomba-lombalah kita untuk meringankan kesusahan orang lain. Kalau ada tetangga kita, ada saudara kita, ada sahabat kita, harus kita bisa memberikan bantuan untuk meringankan bebannya. Yang ketiga, barang siapa yang menutup aib seseorang muslim, maka niscaya Allah akan menutup aibnya di akhirat dan di dunia. Jadi kalau ada teman-teman kita yang punya aib, jangan kita sebarkan. Justru harus kita tutup, karena itulah yang bisa membantu kita di yaumil akhirat nanti, di dalam hari pembalasan. Dan ada tambahan yang disampaikan ada tambahan dari hadis Rasulullah yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis juga yang disampaikan oleh. Jadi 4 yang bisa membawa kita nanti bisa terhindar dari hambatan itu. Karena itu Allah menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal izmi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebajikan dan jangan sekali-sekali kamu menolong dalam keburukan dan kejahatan. Karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini ayat yang saya sampaikan tadi itu mari kita amalkan. Wa ta'awanu 'alal birri. Mari kita bertolong-menolong dalam kebajikan. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk memperbaiki diri dan mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Tirmizi tadi. Maka hadis lain mengatakan, yang juga disampaikan oleh Tirmizi, maukah kamu saya tunjukkan orang yang diharamkan oleh api neraka? Ada hadis tambungan itu, maukah kita ini ditunjukkan oleh Rasulullah orang-orang yang akan terhindar dari api neraka? Sifat-sifatnya antara lain orang yang kira-kira akan terhindar dari api neraka kalau dia punya sifat hayyin, layyin, qarib, dan sahab. Apa itu hayyin? Saya singkat saja. Hayyin itu adalah orang yang tidak suka marah, tidak suka memaki, tidak suka melaknat, tidak suka gerasa gerusu, dan kira-kira pembawaannya berwibawa. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau orang hayyin itu seperti itu. Yang kedua, kalau dia punya sifat layyin. Layyin itu adalah orang yang suka berbuat kebajikan, menebarkan kebaikan antara sesama umat manusia. Dia lembut, dia santun di dalam berbuat dan bertutur kata, selalu baik dan tidak suka memaksakan pendapatnya. Itu kira-kira ciri-cirinya. Ini nanti kalau panjang-panjang kita bisa terangkan lebih dalam lagi. Dan yang ketiga adalah orang yang punya sifat karib, orang yang menjaga keakraban, ramah, mudah diajak berkomunikasi, senantiasa memberi senyum dan kebaikan, sering memberikan salam, dan selalu menyambung silaturahim. Itu kira-kira ciri-ciri orangnya karib. Dan yang terakhir adalah orang yang sahal, tidak suka mempersulit sesuatu. Ada memang itu, terutama pimpinan ini sebenarnya. Jangan suka mempersulit itu mahasiswa. Jangan tidak. Kalau bisa dibantu, bantulah. Dia suka menolong. Selalu punya solusi setiap masalah. Dan memudahkan urusan sesama muslim dengan cara yang benar.
Inilah yang saya sempat sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.